Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Ini namanya siapa? Ini namanya siapa? Bintang. Bintang. Kalau ini? Monang. Bintang Monang. Kau siapa? Anak. Akna. Bintang Monang Akna. Hendra. Hendra. Ada yang bisa nyanyi nggak? Ini. Wah, bohong. Orang sini jago nyanyi. Asik nih, rame nih. Tuh, sini tuh. Ayo. Semuanya hafal kan? 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, Contoh kenangan selama hidupku. Kalian kalau ketemu Pak Presiden mau ngomong apa? Pak Presiden, jalan sekolah bagusin dong. Emang kalian tiap hari ke sekolah jalan kaki? Iya, Pak. Jauh nggak? Jauh. Oh jauh, berapa kilo itu? Mau minta apa lagi sama Pak Presiden? Sekolah. Bus sekolah? Iya. Ada lagi nggak?
are living, living, we are living, oh, we are living in the love of God. Shalom adik-adik, kembali lagi di Sekolah Minggu Online. Kak Idola, Kak Idola capek gak? Iya capek Kak Idola. Gak boleh capek dong Kak, tadi kan kita udah nyanyi-nyanyi Kak, harus tetap semangat dong Kak. Tadi kita kira-kira nyanyi apa ya Kak Idola? Tadi kan Kak, nyanyi kemerdekaan Kak. Oh iya, kenapa Kak Idola? Karena pada tanggal 17 Agustus kita mau merayakan kemerdekaan Kak. Oh, kira-kira adik-adik di rumah sudah merdeka belum ya? Sudah dong Kak. Oh iya, sudah merdeka dari dosa. Dosa, iya Kak Idola, kita mau mulai ibadah. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa. Kita angkat satu lagu pujian kita, Kasih Pasti Lemah Lembut. Adik-adik yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat berkat sepanjang satu hari ini, buat di mana Engkau masih memberkati kami. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Jaga mulut, hati, dan pikiran kami Tuhan, biar hanya terfokus kepadamu saja. Ini saja doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kadang-kadang, iya Kak Idola, kita mau nyanyi dulu Kak Idola. Iya Kak, supaya lebih semangat. Iya, tapi sebelumnya kita ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita ikut sama-sama ya Kak Idola. Kita 1, 2, 3. Wow, semua sudah semangat Kak. Oke, untuk itu kadang-kadang kira-kira kita nyanyi apa ya Kak Idola? Kita mau nyanyi lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Nah, adik-adik yang di rumah buat belakangnya ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah
mentera dengan roti seperti celana dengan baju. Kak Idola, iya Dona, masih semangat kan Kak? Iya masih Dona. Tapi kan Kak, iya Dona, coba dulu kita tanya boleh kakaknya ini di belakang. Masih semangat atau enggak? Iya. Atau enggak? Masih semangat? Kasih dong, Kak. Wah, masih semangat.
ini Kak Dewi yang akan membawakan ayat hafalan untuk kita hafal di minggu ini. Tapi sebelumnya Kak Dewi mau lihat dulu semua angkat senjata Kristusnya. Oke? Yes, mantap. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 10. 1 Yohanes 2 ayat 10. Oke, semua dibuka Alkitabnya ya. Kita baca sama-sama ya. Dari alamat isi kembali ke alamat. 1, 2, 3 ya. 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. 1 Yohanes 2 ayat 10. Nah, oke, Kak Dewi kasih waktu 3 detik untuk menghafal. 1, 2, 3. Oke, kita baca sekali lagi adik-adik dari alamat isi kembali ke alamat. 1, 2, 3 ya. 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. 1 Yohanes 2 ayat 10. Oke adik-adik, demikian ayat hafalan kita di minggu ini harus dihafal. Sampai ketemu di ayat hafal minggu depan. Shalom. Salam anak-anak Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kita akan mulai kebaktian kita. Kita bersatu dulu dalam doa saat teduh dimulai. Kita memulai acara ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 11 ayat 1 dan 2. Yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Kita mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 171 ayat 1.
sudah mendengarkan titah Tuhan untuk hari Minggu ini yang diambil dari titah keempat sampai titah yang kelima. Kita sama-sama mendengarkannya. Titah keempat. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, Hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allahmu kepadamu. dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allahmu kepadamu. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. untuk melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 467 ayat 1. Marilah kita memohon kepada Tuhan supaya dosa kita diampuninya. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari nomor buku ND 730 ayat 1. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia
Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 826 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa, menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sa
Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi wajahnya dan kita kasihani kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan memberkati. Amin. Kak Idola, iya Kak. Tadi kan kita udah nyanyi-nyanyi, udah dengarkan ayat hafalan. Iya Kak. Sekarang kan Kak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, sediakan Alkitabnya. Kita mau berdoa sambil angkat lagu pujian. Aku mau mendengar. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, duduk bersama-sama. Sekali lagi kita angkat lagu pujian kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat segala penyertaan Tuhan buat kehidupan kami Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau jaga hati dan pikiran kami Bapa, agar kami tetap fokus untuk mendengarkan kata Abang Guru Sekolah Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa buat kakak Abang Guru Sekolah Minggu kami Bapa. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, Tuhan yang memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami Bapa. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kesehatan dan Tuhan memberikan panjang umur kepada mereka Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami adalah orang yang tak mampu dari dosa dan kesalahan. Kiranya Tuhan menghapuskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Pasti dalam keadaan yang luar biasa. Yes. Bertemu lagi dengan Kak Beatrice. Hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan untuk adik-adik semua. Sebelum kakak membawakan firman Tuhan, kakak mau adik-adik yang di rumah dipersiapkan terlebih dahulu Alkitabnya dan dipersiapkan dirinya. Nah, firman Tuhan yang akan kakak sampaikan hari ini itu mengisahkan tentang satu tokoh Alkitab dari kitab Perjanjian Lama yang bernama Yusuf. Yusuf yang kakak maksud di sini itu bukan Yusuf ayah Yesus, bukan Yusuf dari Arimatea, melainkan Yusuf anak Yakub. Nah, firman Tuhan kita hari ini diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Adik-adik yang di rumah boleh dibuka Alkitabnya dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Nah, firman Tuhan akan kakak bacakan untuk adik-adik yang di rumah. Adik-adik boleh mengikutinya di rumah masing-masing. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita
segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah yang menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Sekarang kakak akan menyampaikan satu kisah tentang Yusuf untuk adik-adik semua. Sebelumnya kakak mau adik-adik buka dulu telinganya, semua perhatiannya harus kepada kakak. Kakak mau tanya untuk adik-adik, siapa yang tahu berapa orang anak laki-laki Yakub? Ya, ada yang jawab 10, ada yang jawab 9. Jawaban yang benar adalah ada 12 orang anak laki-laki. Nah, kakak mau mulai ceritanya. Dari ke-12 orang anak laki-laki Yakub, Yusuf adalah anak yang lebih disayangi dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Nah, semua saudara-saudaranya tahu tentang hal itu, yang membuat timbulnya rasa tidak suka dan rasa iri hati kepada Yusuf. Di suatu malam, Yusuf bermimpi bahwa semua saudara-saudaranya akan tunduk kepadanya. Karena Yusuf ini orang yang jujur, dia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya, yang membuat semua saudaranya merasa iri dan semakin membenci Yusuf. Pada suatu hari ketika semua saudara-saudaranya sedang mengembalakan domba, Yakub ayahnya Yusuf berpesan kepada Yusuf agar Yusuf pergi menyusul saudara-saudaranya melihat apakah semua saudara-saudaranya dalam keadaan yang baik. Karena Yusuf orangnya yang taat pada perintah orang tua, maka ia melakukan apa yang disuruh ayahnya, pergi untuk menjumpai semua saudara-saudaranya. Sesampainya Yusuf di tempat saudara-saudaranya, semua saudaranya tidak menyapanya, melainkan merencanakan hal jahat untuk Yusuf. Mereka berencana untuk membunuh Yusuf, tetapi rencana ini tidak disetujui oleh kakak tertua Yusuf yang bernama Ruben. Akhirnya mereka mengganti rencananya. Mereka memikir-mikirkan rencana apa yang cocok untuk menyingkirkan Yusuf. Di saat itu datang seorang dari Ismail yang akan pergi menuju Mesir. Muncullah ide baru di pikiran saudara-saudara Yusuf untuk menjual Yusuf menjadi budak di Mesir. Dan hal itulah yang terjadi. Di saat itu hati Yusuf sangatlah sedih dan ia tidak berdaya. Tidak hanya itu kejahatan yang dilakukan saudara-saudaranya, mereka juga membohongi ayah mereka dengan mengatakan bahwa Yusuf terbunuh karena dimakan oleh binatang buas. Mereka menunjukkan bukti pada ayahnya berupa jubah yang sudah dilumuri dengan darah domba. Setelah bertahun-tahun berada di Mesir, karena Yusuf orang yang baik, orang yang jujur, dan orang yang taat pada perintah Tuhan, Tuhan menolong Yusuf dan memberkati Yusuf sehingga ia berhasil dan menjadi seorang wakil raja di Mesir. Tuhan memberkati semua yang dikerjakan oleh Yusuf, bahkan Tuhan memberkatinya hingga mampu mengartikan mimpi. Saat semua bangsa sedang mengalami kelaparan yang hebat, hanya bangsa Mesir yang di bawah pimpinan Yusuf yang mampu memiliki kelimpahan gandum dan roti. Semua saudara-saudara Yusuf dan Yakub mengetahui bahwa Mesir memiliki kelimpahan makanan, sehingga Yakub ayah mereka menyuruh mereka untuk pergi ke Mesir mencari makanan. Dan di Mesirlah Yusuf dan saudara-saudaranya kembali bertemu. Ketika bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf sama sekali tidak mendendam
dan sama sekali tidak membenci saudara-saudaranya. Ia tidak membalaskan kejahatan yang dilakukan saudara-saudaranya, melainkan Yusuf mau menolong semua saudara-saudaranya dengan memberikan makanan. Tidak hanya itu, Yusuf juga mengajak semua saudaranya, keluarganya, dan Yakub ayahnya untuk tinggal di Mesir. Setelah beberapa lama tinggal di Mesir, meninggallah Yakub ayah mereka. Mulailah timbul rasa takut dan rasa cemas di hati semua saudara Yusuf. Mereka sampai berpikir bahwa Yusuf akan membalaskan semua kejahatan yang mereka lakukan kepada mereka. Sampai-sampai mereka berbohong bahwa ayah mereka Yakub telah berpesan bahwa Yusuf harus mengampuni semua kesalahan saudara-saudara. Karena Yusuf ini orang yang taat pada perintah orang tua, menangislah ia mendengar pesan dari ayahnya. Karena Yusuf ini orang yang murah hati dan tidak pernah sombong, ia berbaik hati memaafkan semua kesalahan saudara-saudaranya. Bahkan tidak hanya itu, Yusuf juga menghibur semua saudara-saudaranya dengan mengatakan bahwa semua saudaranya boleh tinggal di Mesir dan Yusuf akan memberi makan semua saudara-saudaranya beserta anak-anak mereka. Nah adik-adik, begitulah kisah tentang Yusuf tadi. Adik-adik yang di rumah, siapa yang mau menjadi seperti Yusuf, yang mau memaafkan orang yang telah melakukan kejahatan kepada kita? Nah adik-adik, perbuatan yang dilakukan oleh Yusuf itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang pemberani, karena ia mau mengampuni, memaafkan kejahatan saudara-saudaranya yang telah dilakukan kepadanya. Adik-adik yang di rumah juga harus mau memaafkan kesalahan orang yang telah bersalah kepada kita. Kita tidak boleh membalaskannya dengan kejahatan juga, tetapi kita harus berbuat baik. Tidak hanya itu, dari firman ini juga kita diajarkan agar mau menaati perintah orang tua. Di tengah pandemi ini, adik-adik pasti lebih sering berada di rumah bersama ayah ibu dan bersama kakak adik. Nah, ketika adik-adik yang di rumah diberikan perintah, diberi oleh orang tua untuk melakukan sesuatu, tidak boleh lagi ada adik-adik yang di rumah mengatakan tunggu dulu pak. Itu tidak boleh lagi dilakukan. Adik-adik yang di rumah harus mau langsung melakukan apa yang disuruh oleh orang tua. Nah adik-adik yang di rumah juga, ketika ada saudara yang mengganggu kita, kita tidak boleh membalaskannya dengan mengganggunya kembali, melainkan kita harus mau memaafkan dan berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Kita harus mampu hidup rukun bersama saudara-saudara kita. Tidak hanya dengan saudara-saudara, ketika ada teman kita yang mengganggu kita, kita harus mau memaafkannya dan kita harus berbuat baik kepadanya. Tidak boleh membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan dan maafkanlah orang yang berbuat jahat kepada kita. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Dilipat tangannya, ditutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami mampu melakukan yang seturut dengan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya ini doa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Ih, bosen nih Kak Marta, Kak Dewi. Iya ya Kak, aku juga bosen. Gimana Kak kalau kita main TikTok aja? Nah, Kak, ide bagus tuh main TikTok yuk. TikTok yang mana? Yang ini loh, ada yang baru yang kayak Korea-Korea gitu. Coba Kak Dewi cari.
Kak. Daripada main TikTok, mending ajak adik-adik untuk minggu kreativitas, Kak. Bener Bang Nes, ayo kita minggu kreativitas dan ajak adik-adik sekolah minggu di rumah. Oh iya, kita lupa ya Kak. Harusnya kita ajak adik-adik untuk minggu kreativitas. Shalom adik-adik. Kakak Abang Sekolah Minggu mau mengajak adik-adik untuk ikut minggu kreativitas yang akan tayang pada tanggal 29 Agustus 2021 pada jam 2 siang di YouTube Sekolah Minggu HKBP Perunas Simalingkar. Adapun alat dan bahan yang harus adik-adik persiapkan untuk horong 1 dan horong 2, yang pertama kardus bekas, yang kedua gunting, yang ketiga pensil, yang keempat sumpit makan, yang kelima lem. Selanjutnya kertas bekas, boleh origami, boleh kertas kado, boleh kertas manila, tapi tidak boleh kertas koran. Yang terakhir spidol atau pulpen. Nah, untuk adik-adik horong 3, kamu harus mempersiapkan apa aja? Nah, yang pertama botol bekas yang ukurannya 1 liter, tahu kan, yang besar. Nah, yang kedua kamu harus persiapkan gunting, kemudian pisau cutter, kemudian lem kertas. Lalu kamu harus mempersiapkan spidol atau pulpen. Lalu kamu harus persiapkan juga pulpen warna. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sampai jumpa di minggu kreativitas dan shalom.